Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatu Afkarina dengan NIM belakang 094 dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya ingin mempresentasikan PPT tentang laporan APBD, APBN, APBDS di Kabupaten Sampang dari 2022 sampai 2023, dan saya ingin mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul tentang ekowisata dan sustainability reporting. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi lingkungan, Bapak Dr. Sultansyah SE, AKMM, MAKCA, CSRS, CSRA, CSP, CT. Langsung saja saya akan mempresentasikan poin yang pertama, yaitu proporsi belanja sosial lingkungan dan ekonomi keberlanjutan berdasarkan APBN 2023 dan APBD APBDS Kabupaten Sampang 2022. Di sini ada beberapa kategori yang terdiri dari total belanja, belanja sosial, belanja lingkungan, belanja ekonomi dari APBN 2023, APBD Sampang 2022, serta APBDS 2022. Dan lanjutannya di sini ada catatan poin pertama APBN 2023. Di sini menunjukkan keberpihakan terhadap sektor sosial dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan yang poin kedua, APBD Sampang 2022 ini menempatkan bangunan infrastruktur daerah dan layanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Dan yang poin ketiga, di sini alokasi belanja lingkungan masih relatif kecil dibandingkan sosial dan ekonomi di kedua level ini tersebut. Dari sumber data tersebut ada 3 poin. Yang pertama, dari Kementerian Keuangan RI, nota keuangan dan APBN 2023. Dan yang poin kedua, peraturan Bupati Sampang nomor 93 tahun 2022. Dan yang terakhir, poin ketiga, dari ringkasan APBD Kabupaten Sampang 2022 BPAKD. Setelah saya mempresentasikan materi sebelumnya tentang laporan APBN, APBD, APBDS, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang tugas individu saya. Yang poin pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan tersebut adalah ekowisata. Ekowisata tersebut ini adalah sektor pariwisata yang berkembang pesat, dipicu oleh kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, dan juga fokus utamanya adalah pada pengalaman wisata yang bertanggung jawab, serta keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan sosial. Poin selanjutnya, pengantar ekowisata dan konsep keberlanjutan. Ekowisata ini menawarkan pendekatan ramah lingkungan dan sosial. Ini berbeda dari peristiwa yang lainnya atau yang massal yang sering merusak alam dan budaya lokal. Dan juga tujuan tersebut ini untuk menikmati dan melestarikan lingkungan serta memberdayakan masyarakat di sekitar tersebut.
selanjutnya 3 pilar keberlanjutan. Ada 3 poin di sini. 3 pilar keberlanjutan tersebut, yang pertama, keberlanjutan lingkungan, melestarikan sumber daya alam, melindungi spesies, dan mencegah polusi. Poin yang kedua, di sini keberlanjutan sosial, di mana untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar dan melindungi hak budaya, dan juga meningkatkan partisipasi komunitas tersebut. Dan yang ketiga, poin ketiga, ini keberlanjutan ekonomi. Di sini menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar di sana, tanpa merusak lingkungan di sekitar sana juga. Akuntansi untuk keberlanjutan dalam ekowisata. Akuntansi ini untuk berkelanjutan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam laporan keuangan, dan juga ini sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas menggunakan standar seperti GRI dan SASB. Selanjutnya di sini ada metode pengukuran dampak ekowisata. Nah, ada beberapa metode untuk mengukur dampak ekowisata ini tersebut. Di sini meliputi analisis biaya manfaat, survei, dan indeks kualitas lingkungan. Pendekatan ini juga membantu dalam penilaian dampak dan pengambilan keputusannya, tantangan dan peluang dalam akuntansi untuk ekowisata. Tantangan utamanya yaitu termasuk kurangnya standar universal, praktik greenwashing, dan keterbatasan data. Jadi di sana itu mungkin tantangan dan peluang dalam akuntansi untuk ekowisatanya itu terdiri keterbatasan data tersebut, dan ini mempersulit perbandingan antara kinerja antara organisasinya. Di sini ada kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan akuntansi ekowisata. Kebijakan penting ini untuk mendukung keberlanjutan dalam ekowisata, dan ini mencakup standar pelaporan, perlindungan lingkungan, dan insentif untuk praktik keberlanjutan tersebut. Jadi kebijakan ini penting dalam perlindungan lingkungan juga. Terakhir, di sini ada kesimpulan. Dari saya mempresentasikan dari poin pertama sampai akhir, yang dimana yang berjudul tentang materi saya ini ekowisata, sustainability, dan reporting. Saya menyimpulkan bahwa ekowisata ini berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan keberlanjutan, dan akuntansi ini untuk keberlanjutan mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang baik. Terima kasih dari presentasi saya, di mana saya sudah mempresentasikan tugas individu saya yang menjelaskan tentang laporan APBD, APBN, dan APDS, dan di mana saya mengambil di daerah Kabupaten Sampang dari tahun 2022 sampai 2023, dan saya sudah mempresentasikan juga tugas individu saya yang berjudul tentang ekowisata, sustainability, dan reporting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.